Mohan akhirnya memergoki Fatah yang ingin melunasi semua tunggakan sekolahnya kepada Pak Hari. Sebelumnya kita tahu bahwa Mohan tidak mungkin meminta bantuan secara langsung dari Fatah. Mohan terlalu keras kepala untuk menerima pertolongan dari siapapun, apalagi dari Fatah. Namun di dalam lubuk hatinya, Fatah tidak bisa membiarkan Mohan kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Bagi Fatah, Mohan adalah seseorang yang ingin memiliki potensi besar. Seseorang yang pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, tanpa sepengetahuan Mohan, Fatah menemui Pak Hari di sekolah diam-diam. Fatah berdiri berhadapan dengan Pak Hari dan meminta Pak Hari untuk tidak berbicara kepada siapapun jika Fatah memberi semua uang untuk melunasi semua tunggakan Mohan di Tinta Persada. Dan pada saat itu tanpa disadari, Mohan dan Akila ternyata berdiri di belakang mereka. Mereka tidak percaya jika Fatah akan melakukan hal ini tanpa sepengetahuannya. Mohan di sini mengepalkan tangannya, napasnya mulai tidak teratur. Ia merasa harga dirinya kembali diinjak-injak oleh Fatah. Sejak dulu, ia sudah cukup sadar bahwa ia berasal dari latar belakang yang jauh berbeda dari mereka. Ia selalu berusaha berdiri sendiri, mencari uang sendiri. Bahkan saat ini Mohan tinggal di kios kecil milik Noel dan tidak merepotkan siapapun. Pada kenyataannya memang kita semua tahu jika Mohan tidak mengetahui ternyata Fatah lah yang menyewakan kios kecil itu untuk Mohan selama 2 tahun. Dan Fatah membayar Noel 300 juta untuk semua itu. Namun di sisi lain juga Fatah seolah-olah memberinya untuk sedekah kepada Mohan. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak perlu Mohan balas dengan apa yang ia lakukan kepada Mohan. Namun di sini tetaplah Mohan yang mempunyai harga diri yang tinggi. Ia menatap Fatah dengan tatapan penuh emosi. Ada kemarahan, ada kekecewaan. Tetapi di lubuk hatinya ada juga rasa terima kasih yang enggan Mohan akui sebenarnya. Sementara itu Fatah di sini tetap tenang. Ia sudah menduga bahwa Mohan akan bereaksi seperti ini jika Mohan mengetahui yang sebenarnya. Tetapi juga Fatah tidak menyesali keputusannya. Ia lebih baik memilih menghadapi amarah Mohan daripada melihat sahabatnya kehilangan masa depan dan Akila tidak bisa lagi bersekolah dengan Mohan. Karena di sini Fatah tidak mau Akila sedih jika ternyata orang yang ia cintai tidak ada di sekolah. Dan pertanyaan besar pun muncul di sini, apakah Mohan akan menerima bantuan ini ataukah ia lebih memilih meninggalkan sekolah dan bertahan dengan egonya. Sementara itu, Akila juga tidak pernah menyangka bahwa Fatah akan melakukan hal sebesar ini untuk Mohan. Ia tahu bahwa Fatah adalah orang yang baik, seseorang yang selalu peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tetapi yang juga dilakukan oleh Fatah kali ini benar-benar di luar dugaannya. Sebelumnya Akila sudah dibuat kagum dengan Fatah memberikan rumah untuk Jarah, sesuatu yang jelas menunjukkan betapa dalamnya perasaan Fatah terhadap Jarah. Tapi kini ketika ia mengetahui bahwa Fatah juga diam-diam membayari sekolah Mohan di Tinta Persada, Akila tidak bisa menahan rasa harunya. Ia tidak hanya menunjukkan sisi baik Fatah, tetapi karena ia benar-benar ingin memastikan bahwa orang-orang yang peduli tidak akan mengalami kesulitan. Namun di balik rasa kagumnya, Akila juga ada merasa sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia mengenal Mohan terlalu baik. Dia tahu betapa keras kepalanya Mohan dalam menjalani hidupnya. Mohan adalah orang yang tidak suka menerima bantuan. Mohan adalah orang yang tidak suka menerima bantuan, terutama jika ia merasa bantuan itu akan membuatnya terlihat lemah. Akila bisa membayangkan bagaimana reaksi Mohan saat mengetahui bahwa Fatah telah membayari semua uang sekolahnya. Mohan bukan tipe orang yang mengucapkan terima kasih begitu saja. Sebaliknya, Mohan akan merasa terhina, merasa harga dirinya sebagai seorang pria yang berjuang sendiri akan diinjak-injak oleh Fatah. Mohan sudah cukup sering merasa seperti ini, seperti beban
sebelum-sebelumnya. Namun di sisi lain juga Akila tidak ingin melihat Mohan terbakar amarah dan malah merusak hubungan baiknya dengan Fatah yang selama ini terjalin baik. Mohan dan Fatah memang tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Mereka lebih seperti dua orang pria yang saling diam-diam menghormati, tetapi juga enggan menunjukkan kelemahan di depan satu sama lain. Sementara itu, Fatah di sini sangat berbeda sekali. Angin berhembus lebih kencang daripada biasanya. Ia sangat bahagia sekali karena selama ini Zara selalu menolak dibonceng oleh Fatah. Namun kali ini Zara dengan sukarela menerima tawarannya untuk diantar Fatah ke sekolahnya. Namun kali ini tanpa banyak basa-basi lagi, Zara hanya mengangguk ketika Fatah tawarkan tumpangannya. Dan akhirnya Zara pun duduk di belakang Fatah. Saat mereka duduk berdua di atas motor, Fatah merasakan degupan jantung yang lebih cepat daripada biasanya. Ia mencoba bersikap biasa saja, tetapi tetap saja ada perasaan gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Ia melirik sekilas di kaca spion, memperhatikan ekspresi Zara yang masih terlihat canggung dan tidak pegangan. Namun di sini Fatah mengerti bahwa Zara mungkin perlu membutuhkan waktu, dan jika waktu itu tepat, maka di sini Fatah akan langsung menyatakan cintanya kepada Zara. Kebahagiaan yang baru saja dimulai dan dirasakan oleh Fatah dan Zara nampaknya tidak akan berlangsung lebih mudah. Hubungan mereka yang perlahan semakin erat kini berada dalam bayang-bayang ancaman dari seseorang yang seharusnya mendukung kebahagiaan Zara, yaitu ibu kandung Zara sendiri, yaitu ibu dia. Dia adalah wanita yang selalu memiliki ambisi besar. Sejak dulu, ia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak peduli dengan cara apapun. Dan kini, sekian lama mencari kesempatan, ia akhirnya akan menjadi sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin Jordan akan menikahi seseorang wanita jika anaknya sendiri berpacaran dengan anak wanitanya. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Dia di sini merasa marah, kesal, dan frustasi. Ia sudah terlalu lama berusaha mendapatkan perhatian Jordan. Sudah terlalu banyak waktu yang ia habiskan untuk memastikan Jordan tetap berada di dalam kendalinya. Namun kini, hanya karena hubungan antara anak-anak mereka, semua itu bisa lenyap begitu saja. Dia tahu selama ini Zara adalah anak yang selalu nurut padanya. Meskipun terkadang Zara bersikap keras kepala, pada akhirnya Zara selalu tunduk pada keputusan dia. Dan kali ini dia yakin jika ia mainkan kartunya dengan benar, ia bisa membuat Zara menjauh dari Fatah. Namun, masalah lainnya adalah Fatah. Fatah adalah bukanlah tipe orang yang mudah diatur, keras kepala. Tentu pada pendiriannya, ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya, terutama pada urusan cinta. Dia tahu betul bahwa Fatah sudah mengatakan dengan tegas kepada Jordan jika ia mencintai Zara. Bahkan Fatah sendiri sudah meminta Jordan untuk menjauhi dia demi hubungan cintanya dengan Zara. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia adalah orang yang tahu kenyataan bahwa Jordan benar-benar mendengarkan Fatah. Setelah mendengarkan ucapan putranya, Jordan pun memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan dia. Semua harapan dia yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Asmara Genji. Mimin di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.